Saudara-saudara sekalian, ini adalah pertemuan yang ketiga. Karena agile metodologi yang sudah dibicarakan sebelumnya itu relatif baru di mata banyak orang yang biasa bekerja secara teratur dengan menggunakan waterfall approach, maka ada baiknya kalau kita ingin menerapkan agile metodologi, kita membuat roadmap-nya atau tahapannya. Itu akan membuat orang, anggota kita, atau atasan kita, atau para stakeholder bisa tahu apa yang kita lakukan. Karena kalau kita tidak membuat roadmap, gitu ya, tidak membuat milestone-milestone yang kecil-kecil tadi, cenderung orang merasa kita bekerja tanpa arah, kita bekerja tanpa perencanaan, kita bekerja tanpa plan. Padahal yang terjadi sebenarnya kita bekerja sebagaimana kayak orang berada di R&D, mencoba terus. Bahkan dalam konteks agile ini, try and error itu sesuatu yang biasa. Karena kita coba, error yang dimaksud bukan error fungsionalitasnya, tetapi error terhadap yang kita maksud dengan yang diinginkan oleh pengguna atau yang diinginkan oleh customer dari hasil kerja kita. Oleh karena itu biasanya saya kalau menggunakan agile, saya tetap membuat roadmap kecil. Misalnya, 2 minggu dari sekarang, Anda akan memperoleh versi 0,5-nya, di mana di dalamnya Anda bisa melihat tampilan layar di depan untuk input dan outputnya beserta warnanya, dan bisa dilihat di berbagai sistem operasi, mau iOS, mau Android, ataupun juga di website. Ya, sifatnya sangat responsif. Nah, kemudian 1 minggu setelah itu, ya, kita akan membuat perbaikan-perbaikan berdasarkan pertemuan itu. Saya kasih rilis 0,7 misalnya. Di mana warnanya, tata letaknya, navigasinya sudah disesuaikan dengan pertemuan yang lalu. Kemudian 1 bulan dari sekarang Anda sudah dapat memperoleh versi 1-nya. Di mana Anda sudah bisa mencobanya untuk fungsi-fungsi basic yang standar. Biasanya senang pelanggan, saya sudah dapat aplikasi. Kemudian saya siapkan rilis 1.2, di mana dalam waktu kurang lebih 1 minggu, Anda bisa mendapatkan report-report baru yang mungkin dibutuhkan. Silahkan Anda periksa apakah report ini memberikan manfaat atau tidak. 2 minggu setelah itu akan saya keluarkan versi 1.5, di mana di situ saya masukkan komponen kecil, yaitu komponen what if simulation. Jadi Anda bisa membuat report dengan cara membuat skenario-skenario. Kalau begini, bagaimana reportnya? Kalau begini, bagaimana? Dan seterusnya. Terus membuat roadmap itu dengan memberikan fungsi-fungsi yang kecil-kecil. Makanya dikatakan sekarang itu yang paling banyak disenangi oleh mereka yang membuat software atau mereka yang menikmati aplikasi adalah adanya microservices. Jadi kalau Anda dalam sebuah project, Anda tahu kan project ada scope-nya. Ya, untuk dari scope-nya itu selalu ada masalah quality, time, dan cost. Nah, ketika kita bicara scope, di situ kan Anda akan berbicara mengenai proses apa saja yang harus Anda jalankan. Anda punya Gantt chart-nya. Dalam konsep project management, perbanyak milestone-nya. Ya, jangan jarak antara satu milestone dengan milestone yang lain, saran saya, jangan lebih dari 2 minggu. Karena itulah yang saya lakukan dengan kebanyakan klien-klien atau pelanggan dari kami ketika saya diminta untuk menjadi konsultan mereka. Karena 2 minggu itu adalah waktu yang pas secara psikologis memperlihatkan bahwa kita sudah berbuat suatu kemajuan, kita deliver sesuatu, dan mereka terlibat untuk memperbaikinya. Jadi dalam konteks project management, sekali lagi teman-teman sekalian, visit your Gantt chart, kemudian buatlah banyak milestone yang bisa mempertemukan antara Anda dengan mereka yang akan menggunakan produk Anda. Roadmap inilah nanti yang akan membuat sesuatu yang seolah-olah tidak terstruktur, yang seolah bersifat improvisasi, menjadi jelas tahapannya dan memberikan value. Baik bagi mereka yang akan membutuhkan produk dari proyek yang kita buat, maupun kita sebagai pihak yang melaksanakan proyek tersebut. Sekian dan terima kasih.